Halo, teruskan jangan. Nah ibu bapak tenang, masih ada satu kelas lain ya, yaitu ciri orang yang dangkal. Aduh, makin tegang kan? Jangan-jangan yang ini nih. Apa ciri orang yang dangkal? Kalau ciri orang yang utama tadi kalau bicara tuh ide, gagasan, solusi, hikmah, bagus, berkualitas. Pokoknya nggak rugi lah. Ngedenger dia bicara tuh pasti manfaat. Ciri yang kedua, buang waktu. Peristiwa, wah heboh, nonton TV segala dikomentarin aja. Kalau yang ketiga, ciri orang rendahan, mengeluh, mencela, salah aja jelek. Lihat pembantu juga nggak pernah bener. Salah aja, dilihat tuh salah. Nilai setitik rusak susu sebelah nggak. Ada orang yang nggak pernah bisa melihat orang lain benar bu. Kalau ngepel seluas ini, kenapa ini pojoknya enggak? Gitu, pasti yang dicari itu yang enggaknya. Ya. Dan orang ini nggak disukai. Pernah dengar nggak orang yang suka komentar terus? Pernah dengar nggak? Pernah kan? Jelas kan suaranya? Suara kita tahu tidak itu ya? Asal tahu. Yang keempat adalah orang yang dangkal. Bagaimana yang dangkal? Orang yang dangkal itu kalau bicara orientasinya aku, I, gue, ogut, semuanya ke dirinya. Coba kalau tidak ada saya, tidak bisa. Untung ada saya. Bangun masjid, coba kalau nggak oleh saya, ini tidak akan pernah ada masjid di kampung ini. Tuh kan, saya yang ngasih tahu. Coba kalau nggak saya kasih tahu, saya aja. Kalau orientasinya, kebetulan anaknya kuliah di ITB, lalu dia lihat ada patung gajah. Ini ada patung gajah seperti lambang ITB, anak saya di ITB. Begitu pada nggak ada yang nanya itu. Dia sudah pernah ke Singapura, kemudian ada kucing gondrong. Ini kucing gondrong seperti singa ya. Saya sudah ke Singapura gitu. Dia ingin diketahui terus, expose dirinya itu. Kalau dia pulang dari Mekah, bu, nggak mau nengok, Bu Haji gitu. Kalau nggak disebut Bu Haji nggak nengok. Ibu, kalau ada orang cerita Mekah, saya pernah nginum ajar acuan, saya juga sudah pernah tapi biasa-biasa aja, gitu. Terus nggak mau kalah aja. Nah, kalau orang sudah selalu mengekspos dirinya tidak proporsional, itu ciri-ciri orang yang dangkal. Karena dia nggak punya stok untuk mulia kecuali muji-muji diri. Padahal dalam hukum wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Dan tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Seperti pipa U, makin kita bergegeh, makin rendah itu. Makin kita rendah hati, makin mulia. Nabi Muhammad itu panglima tertinggi, rendah hati sekali. Tidak pernah ngebeda-bedain, sopan, ramah kepada siapapun. Lagi ngumpul dengan sahabat-sahabatnya, ya Nabi, kita masak daging yuk. Ayo, kalau gitu saya yang bagian nyembelih, kata sobatnya. Kata yang lain, saya yang bagian ngulitin. Baik, kata saya bagian masak. Nabi juga ngacung, saya yang bagian nyari kayu bakar. Wah, gak usah Nabi mah, sama-sama. Dan saya juga mau makan, jangan sampai nggak tetesan keringat. Begitu rendah hatinya. Makanya maaf saja ibu bapak, kita tidak akan mulia dengan pangkat kita. Pangkat tertinggi di kantor ini adalah tawadu, rendah hati. Betul tidak? Setuju tidak? Halo? Ya. Kalau lagi ibu bapak itu bab mulut, makanya sekarang mah hati-hati, ilmunya sudah sama ya. Wah 4 kamu jangan mata air yang melimpah bisa mengisi gelas yang kosong, ingin diisi. Orang yang kosong dari harga diri ingin dihargai. Orang yang melimpah harga dirinya bisa menghargai. Itu rumus. Hargai dong mama. Berarti belum ada harganya, yakin ya, makanya ingin dihargai. Mama tuh sudah hamil, sudah melahirkan kalian, sudah menyusui. Kata anak, siapa suruh? Kan begitu ya. Makanya jangan suka disebut-sebutin. Nah, resiko dah kalau boleh milih mah nggak mau keluar dari kita anak-anak tuh ya. Ibu bapak, itu baru mulut ya. Memang lidah tak bertulang. Sebab kalau bertulang repot. Makanya rumusnya fal yakul khairon auliyasmut, berkata benar atau diam. Kalau nggak penting-penting amat jangan bunyi. Wah nanti sepi dong. Bicara tuh bukan pakai mulut, pakai akhlak. Saya nggak bicara tapi bisa menyinggung saudara-saudara. Oh kan.
Benar tidak? Nggak usah pakai ngomong kalau mau menyinggung mah. Makanya yang paling penting dari bicara itu adalah sikap. Sekarang kan TNI ini lagi banyak yang ngehujat, bagus, dan nyebut jelek juga tetap begitu ya. Kita nikmati aja sebagai episode evaluasi diri ya. Nah, kalau bangsa lagi sakit kayak gini mah ngomongnya juga ya enggak ya. Ibu coba tangannya bisul dibelai pasti tetap aja marah ya enggak. Padahal yang niatnya ngebelai. Nah, bangsa kita kan lagi sakit, mungkin sampai 2-3 tahun ke depan mulai sembuh ya. Ini kesempatan kita berkarya. Terus aja berkarya yang ikhlas, nanti masyarakat bisa lihat. Dan nggak bisa dibalas dengan omongan. Omongan dengan omongan makin dongkol ya. Betul tidak? Ibu bapak yang baik, wajah cerah, lisan enak, badan sehat bu. Kalau kita bersih hati, kalau kita berusaha mengendalikan hati, detak jantung normal. Beda dengan pemarah. Capek, pemarah tuh capek. Sok aja ibu marah capek bu. Ya kan, dengki tuh capek, cemburu tuh capek, emosi tuh capek, makanya banyak penyakit. Kalau ibu ingin bahagia, awet muda, sing bersih hati. Saya nanya ke istri saya, tadinya mau ikut nih istri, mama cemburu enggak sama? Cemburu mah cemburu atau tapi gimana? Rugi kalau terbakar cemburu teh capek. Mending daripada cemburu mah mending membahagiakan suami. Gitu. Itu asli. Ya udah capek atuh ya. Betul tidak? Gimana mengatasinya? Titipkan aja ke Allah. Ya kebetulan bu ujian mungkin bagi saya ya bu ya. Banyak ya, bukan banyak, ada yang minat gitu. Ada ibu-ibu datang. Ada ibu-ibu datang bawa anaknya, ini anak saya sudah siap menikah. Oh ya nanti saya carikan santri. Oh bukan buat santri, buat Aduh, padahal kinclong tapi tak gimana ya. Harus jaga diri. Wah, tapi saya tanya, enggak boleh hidup di dunia cuman sebentar. Enggak boleh hancur hari-hari saya karena kedengkian, karena kebencian. Siapa tahu lagi marah mati, rugi ya. Makanya cool. Nah ibu bapak, pertanyaan, kalau udah bersih hati enak, gaul dengan siapapun seneng, kita mah nggak pusing. Kita sama-sama di akabri misalkan, itu udah pasti nggak mungkin semuanya jadi panglima, udah pasti itu ya nggak. Pusing atau Indonesia semuanya jadi panglima. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa tiap orang tuh beda-beda. Maka bagaimana sekarang solusinya? Apa yang menyebabkan hati jadi busuk, jadi kotor? Satu, penyebab busuk hati disebut hubbud dunya, terlalu cinta sama yang namanya dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Kalau udah terlalu cinta, udah gelisah itu yakin. Apa ciri-ciri orang yang cinta dunia? Ciri-cirinya adalah pengorbanan. Habis segala-galanya demi kedudukan, habis segala-galanya demi harta. Ini semuanya ini. Rebutan. Waktu. Dan ciri lainnya pecinta dunia adalah tidak pernah puas. Sudah punya mobil tahun 93, yang dilihat tahun 99. Jelek mobil kita. Punya TV 21 inci, yang dilihat yang 29 inci, kecil TV kita. Punya hidung tidak begitu mancung, yang dilihat yang mancung-mancung. Jadi seperti kutil. Begitulah dia. Terus jadi sengsara itu bukan karena tidak punya. Sengsara itu karena mikirin yang gak ada. Waktu sholat datang, baru juga adzan duhur, udah asar lagi. Gitu karena dimarahin. Disangkanya bakal hidup selama-lamanya, mati, kita ini bakal mati ya. Mau bawa apa nanti pulang? Mau bawa kemana? Sehebat apapun nggak bisa. Saya tinggal di KPAD Geger Kalong pak, udah lihat dengan mata kepala sendiri itu. Yang dulu jadi komandan Skogor, Kopassus dan sebagainya, sekarang
nggak bisa ditahan tua ini. Tua bener Pak. Untung ayah saya masih gagah. Itu tidak sedikit Pak yang di masjid itu ya lemah. Kalau tubuh ini milik kita, jangan tua dong. Ya, kita menahan uban satu aja nggak tahan, tetap aja keluar. Ibu, bapak,